Salam sejahtera pada Ibu Dian dan rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok yang akan mempresentasikan mengenai Vietnam. Latar belakang dari Vietnam adalah Vietnam merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dan sebagai anggota ASEAN dan WTO. Merupakan negara dengan prospek bisnis yang menjanjikan. Perbatasan dengan negara-negara Cina, Laos, dan Kambodia. Letak Vietnam posisinya dengan ibu kota Hanoi di sebelah utara, dan di selatan ada Can Tho, berdekatan dengan kota Ho Chi Minh. Kita akan membahas yaitu mengenai external force, kompetitif, distributif, ekonomik, socio-ekonomik, finansial, legal, physical, political, socio-culture, labor, dan technological. Kompetitif. Ini adalah sebuah gedung yang berada di Ho Chi Minh yang terletak di kota besar di Ho Chi Minh. Organisasi pasar dan persaingan, di mana Vietnam pada tahun 1986 mulai bertumbuh hingga tahun 2000 ekonomi berbasis pasar, di mana sektor swasta sudah mulai bertumbuh dengan status sama seperti sektor publik. Persaingan berbasis pasar, di mana peran sektor swasta dalam perekonomian Vietnam telah bertumbuh terus dan terus, di mana sektor ekonomi seperti perbaikan senjata, peralatan, pertahanan, ekspor minyak mentah, layanan pos, pendirian rumah, dan asuransi deposito. Di sini lebih tekankan bagaimana sektor komoditi akan lebih berperan, di mana pemerintah Vietnam itu monopolinya sangat kuat karena negara komunis, di mana contohnya pangan, customer terbesarnya adalah Indonesia. Kebijakan anti monopoli, di mana ada Menteri Perdana Menteri Nguyen Thanh Dung mendirikan mandat pro globalisasi yang kuat sejak menjabat pada tahun 2006. Di sana ada perdagangan bebas di tahun 2008 dengan Jepang, dan 2010 Uni Eropa dan Vietnam mengumumkan dimulainya negosiasi perdagangan bebas. Liberalisasi perdagangan luar negeri pada bulan Juli tahun 2010, Bank Nasional Vietnam memiliki kebijakan moneter menggantikan kebijakan sebelumnya, yaitu mempromosikan sebuah pertumbuhan di negara Vietnam. Kami akan bahas tentang distributif. Kami akan bahas distributif ada 3 bagian, via udara, darat, dan laut. Udara, kita ada terkenal dengan airlines-nya dia. Ada 2, Vietnam Airlines dan Pacific Airlines, di mana dia membuka 20 jalur dan tujuannya ada 39 tujuan internasional yang mereka layani. Untuk via darat, umumnya adalah taksi sudah umum di sana, dan ada kendaraan transportasi publik yaitu bus, sepeda motor juga banyak sekali di sana, dan kereta api tersedia di Trans Vietnam. Menggunakan via laut, banyak pelabuhan sepanjang Sungai Saigon dan Dong Nai, mereka melayani 40% keluaran kargo ekspor impor Vietnam setiap tahunnya. Jadi dalam perekonomian, membangun perekonomian di sana sangat didukung dalam transportasi distributif. Sekian, terima kasih. Terima kasih Agus. Selanjutnya kita lanjutkan kepada ekonomi dan sosioekonomi dari Vietnam. Oke, pertama kita bahas untuk secara indikator ekonominya, GDP dan GNI-nya. GDP dan GNI itu adalah jumlah dari nilai tambah semua produsen dalam negeri
ditambah pajak produk dikurangi dengan subsidi. Menurut indikator dari tahun 2009, NI per kapitanya adalah 2.990, tahun 2012 adalah sebesar 3.620. Total populasi penduduk meningkat dari 86 juta menjadi 88 juta. Tingkat pertumbuhan penduduk ada 1,03% per tahunnya. Terus total harapan hidup penduduk masih sama, yaitu sekitar 75 tahun yang kita ambil datanya bersumber dari World Bank. Selanjutnya, untuk unit labor cost, secara umum karena Vietnam merupakan suatu negara komunis, maka tingkat gajinya itu sendiri kurang lebih sama pada setiap region, dan tingkat UMR-nya biasa dapat dibagi menjadi 4 kategori besar, yaitu 2,7 VND, 2,4 juta VND, 2,1 juta VND, dan 1,9 juta VND. Tingkat konsumsi orang Vietnam umumnya berubah setelah resesi. Menurut penelitian, rata-rata orang Vietnam itu akan lebih banyak mengalokasikan dananya untuk menabung dibandingkan sebelum mereka melakukan sebelum masa resesi. Terus indeks Gini di Vietnam itu kurang lebih adalah 35,57 pada tahun 2008, sedangkan pada tahun 2010 naik menjadi 43%. Indeks Gini sendiri menggambarkan tingkat kemerataan pendapatan penduduk. 43% merupakan tingkat yang cukup tinggi bagi Vietnam sendiri. Tahun 2010 tingkat kemiskinan ada 20%, dan tahun 2012 masih 20% lagi, bahkan meningkat menjadi 20,7%. Tingkat pertambahan penduduk seperti yang tadi saya sudah utarakan adalah 1,03, tingkat kelahiran adalah 16%, 0,56, dan kematian adalah 5,94%. Yang umumnya didominasi penduduk didominasi oleh rata-rata usia produktif. Terima kasih. Di sini saya akan membahas mengenai finansial. VAT impor yang dikenakan dalam negara Vietnam terdiri dari 3. Pertama adalah tingkat pajak preferensial. Tingkat pajak preferensial adalah tingkat pajak yang berlaku bagi negara yang mengajukan perlakuan negara dalam transaksi perdagangan. Yang kedua adalah tingkat pajak preferensial khusus. Ini merupakan tingkat pajak yang berasal dari negara-negara ASEAN di bawah tarif preferensial bersama. Yang ketiga, tingkat pajak normal yang berlaku untuk impor yang barang yang berasal dari negara-negara kelompok yang tidak menerapkan perlakuan negara atau tidak termasuk dalam preferensi khusus, di mana tingkat pajak normal akan lebih besar sebesar 70%. Dalam berbisnis di negara Vietnam dikenakan juga pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai yang dikenakan berada pada range 0% hingga 10%, tergantung dari transaksi yang dilakukan atau bisnis yang dilakukan pada negara tersebut. Personal income tax merupakan pajak yang dikenakan untuk tenaga kerja yang bekerja di Vietnam. Range-nya berada pada 5% hingga 35%, dengan tarif dengan pendapatan minimum itu 250 USD hingga lebih dari 4.000 USD. Pencatatan akuntansi pada Vietnam sendiri menggunakan Vietnam's Accounting Standard yang mengikuti standar IFRS. Demikianlah presentasi atas finansial. Ya, selanjutnya saya akan membahas mengenai legal di negara Vietnam, yaitu Vietnam Legal Procedure for General Business. Di Vietnam ada 5 jenis perusahaan. Yang pertama ada Limited Liability Company atau disebut LLC. Karakteristik itu terdiri dari 2 macam. Pertama member LLC, yang kedua 2 atau lebih member LLC, maksimum pemegang saham sebanyak 50 orang. Manajemennya itu apabila pemegang saham lebih dari 1, maka harus memilih anggota dewan. Apabila lebih dari 11 anggota, maka harus didirikan dewan komisaris. Dan direktur yang dipilih oleh anggota dewan bertugas untuk menjalankan perusahaan. Yang kedua, joint stock company. Karakteristik itu diperlukan minimal 3 pemegang saham. Perusahaan tersebut terbagi dalam beberapa saham yang dapat dialihkan atau dijual sahamnya tersebut. Manajemen itu RUPS memilih dewan pengurus. Dewan pengurus memilih direktur untuk menjalankan kegiatan perusahaan, dan dewan komisaris diperlukan untuk kebanyakan perusahaan gabungan tergantung pada jumlah dan jenis investornya. Yang ketiga, partnership. Diperlukan minimal 2 partner, baik individu maupun LLC. Manajemen itu bukan merupakan badan hukum yang terpisah dan tidak dapat memberikan efek dalam bentuk apapun. Utang partnership ditanggung oleh masing-masing pihak. Yang keempat, private enterprise atau sole trader.
Karakteristiknya itu transaksi dilakukan menggunakan namanya sendiri, manajemennya itu bertanggung jawab penuh atas semua hutangnya. Yang kelima, joint venture dan business cooperation contract. Karakteristiknya itu bentuk perusahaan patungan. Manajemennya itu struktur dan peraturan-peraturan ini didasarkan pada kesepakatan para pihak. Selanjutnya, izin-izin yang diperlukan untuk melakukan bisnis di Vietnam. Pertama, izin pendaftaran bisnis. Persyaratan itu proyek investasi dalam negeri dengan modal di bawah 15 miliar Vietnam dong atau maksimal 943.990 US dollar. Tidak termasuk persyaratan proyek. Proses investasi tidak ada kecuali diperlukan untuk pencatatan. Penerimaan dokumen tidak ada, sertifikat pendaftaran dikeluarkan sesuai dengan hukum perusahaan. Yang berikutnya, registrasi investasi atau sertifikasi. Proyek investasi dalam negeri dengan modal mulai dari 15 sampai 300 miliar VND. Investasi asing minimal 300 miliar VND atau dan maksimal 18.800.000, tidak termasuk persyaratan dalam proyek. Proses investasinya didaftarkan pada Badan Administrasi Negara Provinsi di bidang investasi dengan melampirkan dokumen yang ditentukan. Penerimaan dokumennya untuk proyek asing berupa sertifikat investasi, untuk proyek domestik berupa sertifikat investasi dan sertifikat pendaftaran bisnis. Yang terakhir, evaluasi investasi. Persyaratan untuk proyek tersebut, proyek dengan modal VND itu minimal 300 miliar atau maksimal 18.800 US dollar atau lebih. Proses investasinya, yang pertama, proyek di bawah 300 miliar VND untuk beberapa sektor khusus. Kedua, proyek di atas 300 miliar VND untuk beberapa sektor khusus. Dan terakhir, proyek di atas 300 miliar VND di luar sektor yang ditentukan. Penerimaan dokumen untuk proyek asing berupa sertifikat investasi, untuk domestik berupa sertifikat investasi dan sertifikat pendaftaran bisnis. Demikian dari diri saya. Terima kasih. Mengenai sosial cultural dan juga untuk politikalnya negara Vietnam. Pertama, saya akan bahas untuk sosial cultural negara Vietnam sendiri. Ada beberapa poin yang akan saya bahas di sini. Untuk poin pertama, saya akan bahas mengenai bahasa dan juga pakaian tradisionalnya. Untuk bahasanya, Vietnam pakai bahasa nasionalnya itu bahasa Vietnam. Bahasa resmi lisan dan tulisan Vietnam adalah Vietnamese. Pakaian tradisional Vietnam itu adalah Aoda. Itu biasa dipakai untuk pernikahan sama untuk festival. Next, saya akan bahas untuk lagu kebangsaannya. Lagu kebangsaannya adalah namanya Tien Quang Cha, To March to the Front. Benderanya seperti kita lihat gambarnya di sini. Terus ada mata uang negara Vietnamnya, itu kita taunya Vietnam dong atau VND. Next, untuk jumlah penduduknya ada 85 juta jiwa, provinsinya ada 64 provinsi, ada 54 suku, dan kita tahu biasa kota wisata yang banyak didatangi itu adalah Halong Bay. Next, untuk pendidikannya sendiri ada 5 tingkatan pendidikan mulai dari TK, SD, sekolah menengah, sekolah tinggi dan akademi atau universitas. Sebagian besar itu yang paling terkenal ada di Hanoi sama Ho Chi Minh City. Biasanya negara Vietnam kasih pendidikan gratis itu mulai usia 6 tahun sampai 11 tahun. Untuk berikutnya, untuk political, saya akan bahas pertama kali adalah untuk sistem pemerintahannya. Nama resmi Vietnam itu kan kita tahu Republik Sosialis Vietnam ya. Sistem pemerintahannya itu Republik Sosialis, di mana sistemnya itu adalah semi presidensial, di mana presiden itu sebagai kepala negara, perdana menterinya itu sebagai kepala pemerintahan. Terus untuk pengaruh dari negara lain itu karena dia dekat dengan RRC, secara nggak langsung itu jadi sistemnya seperti negara Republik Rakyat Cina, di mana dimonopoli oleh satu partai. Lalu berikutnya untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatifnya, presiden itu sebagai kepala negara, dia juga menjabat sebagai panglima tertinggi militer Vietnamnya. Presidennya dibantu oleh Perdana Menteri, Perdana Menterinya itu membawahi 3 deputi Perdana Menteri dan 26 Perdana Menteri. Lalu berikutnya ada Kongres. Kongresnya itu biasa dilaksanakan 5 tahun sekali, dipilih Komite Pusat dipilih oleh Kongres Nasional. Lalu berikutnya ada pemilu. Pemilunya itu yang wajib ikut adalah umur 18 tahun ke atas, terus yang udah 21 tahun berhak mencalonkan diri sebagai kandidat dalam pemilu. Berikutnya. Oke, berikutnya saya akan membahas mengenai fisikal dari negara Vietnam. Vietnam merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Cina, Laos, Kamboja, dan terbentang Laut Cina Selatan. Untuk luas Vietnam sendiri kurang lebih 329.560 km,
dengan garis pantai sepanjang 3.444 km. Untuk transportasi, penduduk Vietnam banyak yang menggunakan jalur darat berupa sepeda, motor, dan mobil, dan banyak juga yang menggunakan kereta api. Sedangkan untuk laut dan udara terdapat 7 pelabuhan dan 24 bandar udara yang tersebar di seluruh provinsi di negara tersebut. Untuk topografi sendiri, Vietnam terdiri dari pegunungan, bukit-bukit, dan dataran rendah. Dengan titik tertinggi negara ini yaitu Gunung Farsipan yang ketinggian 3.144 meter. Kita bisa lihat dia terbagi menjadi beberapa daerah, yaitu di bagian utara Red River Delta, itu merupakan dataran tinggi yang dimana daerahnya merupakan daerah yang sangat berkembang. Yang kedua yaitu di bagian tengah merupakan dataran tinggi juga, dan yang di bagian selatan merupakan dataran rendah dengan kontur tanah yang subur. Iklimnya sendiri merupakan iklim tropis dengan kelembaban rata-rata 84% sepanjang tahun, dan terdapat 2 musim yaitu musim dingin dan musim hujan. Suhunya juga sangat bervariasi dan sering terjadi angin topan di negara tersebut. Kalau untuk sumber daya sendiri, Vietnam didominasi oleh pertanian, perkebunan, dan hasil tambang. Dan untuk sumber energi terdapat beberapa alternatif yaitu hydroelectricity, tenaga uap, petroleum, dan sekarang juga banyak dikembangkan energi-energi lainnya. Demikian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang labor. Dari sini kita bisa lihat jumlah pekerja Vietnam pada tahun 2012 51,71 juta orang, dan aging of population-nya, number of person-nya, umur produktif 15 sampai 59-nya meningkat dan mencapai 66% total populasi. Di sini kita juga bisa lihat perpindahan penduduk dari desa ke kota menurun, tapi lebih banyaknya ke kota. Selanjutnya jumlah pengangguran. Jumlah pengangguran di Vietnam menurun, terakhir mencapai 2,22%. Labor mobility, Vietnam merupakan salah satu negara yang tenaga kerjanya banyak melakukan migrasi. Wilayah utamanya itu Thailand, Malaysia, dan Singapura. Child labor, di sini kita bisa lihat persentase dari anak-anak yang sekolah dan yang tidak sekolah. Terus di Vietnam ini terlibat kasus trafficking yang korbannya umumnya wanita dan anak-anak. Multinational Labor Activities, Vietnam tergabung dengan ILO mulai dari 1992. Selanjutnya, mempekerjakan pekerja asing. Syaratnya harus memiliki izin dari Kementerian Tenaga Kerja Vietnam, harus memiliki kontrak kerja, dan maksimal 3% dari total karyawan. Masalah MSDM, karena perbedaan budaya, kurangnya kemampuan atas posisi penting, kurangnya penguasaan bahasa Inggris, rendahnya tingkat pengupahan, nepotisme, dan korupsi. Rekrutan tenaga kerja dapat secara langsung atau tidak langsung, wajib memiliki kontrak kerja, masa percobaannya 60 hari. Karyawan dalam masa percobaan harus diberikan upah minimal 85% dari upah normal. Jam kerjanya 8 jam per hari dan 6 hari per minggu. Hari libur resminya 9 hari. Tingkat upahnya UMR di Vietnam itu kalau di rupiahnya sekitar 861.000 sampai 1.299.000 per bulan. Pensiun dapat memiliki pensiun bulanan dari dana asuransi sosial dan memiliki serikat pekerja. Jaminan sosial efektif per Mei 2012 batas minimumnya mencapai 21 juta Vietnam dong. Asuransi penganggurannya 1% dari gaji bulanan. Kompensasi kerja diberikan oleh pemberi kerja jika terjadi kecelakaan ataupun kematian karena kecelakaan kerja. PHK harus mendapatkan izin dari Kementerian Tenaga Kerja lokal. Sekian. Oke, tadi teman-teman kita sudah membahas mengenai beberapa external forces. Sekarang saya membahas mengenai teknologinya. Teknologi di sini saya mulai dengan internet. Menurut Internet Worldstar, masyarakat Vietnam yang menggunakan internet itu ada sekitar 33,9%.
lebih atau sekitar 31.034.900 dari 91.519.289 penduduk Vietnam pada tahun 2012. Kecepatan rata-rata internet di sana menurut netindex.com adalah sekitar 13,6 megabit per second. Penyedia internet tercepat di sana adalah Ho Chi Minh City Post and Telecommunication. Kita bisa lihat di sini di Netindex itu Vietnam 13,62 megabit per second. Lalu telekomunikasi Vietnam menggunakan teknologi GSM dengan transfer data melalui teknologi 3G, di mana Vietnam sedang mengembangkan teknologi 4G atau LTE. Ada beberapa operator seluler di Vietnam seperti Viettel, Mobile, Mobifone, Vinaphone, dan lain-lain. Di tahun 2010 pelanggan fixed phone di Vietnam sendiri ada sekitar 16,4 juta, sedangkan mobile phone ada sekitar 153,7 juta. Oke, setelah kita melihat 11 external forces tersebut, kita sekelompok ini merekomendasikan bisnis di Vietnam itu yang pertama adalah perumahan, kedua penyalur tenaga kerja Vietnam, keempat internet service provider, keempat budget hotel. Ini adalah kelompok-kelompok kita masing-masing. Di sini ini oke. Sekarang di sini ini adalah Shirley, Felicia, Petrus, Dewi, Agustinus, Felix, dan Hendra. Terima kasih Budian. Dadah.